Ini yang diberikan ke saya, tapi saya nggak sempat tadi menuliskannya, tapi mudah-mudahan itu bisa terbaca sedikit-sedikit. Berbicara tentang tema fikih dakwah. Berbicara tentang dakwah ini sebenarnya ingin saya, mudah-mudahan ada waktu kita sampai, walaupun sekedar gambaran ya, big picture saja, kita bisa diskusikan, discuss about dakwah, begin from big picture. Jadi bagaimana kita itu mulai dari big picture aja, supaya kita punya gambaran utuh, ya, gambaran utuh tentang dakwah ini sebenarnya kayak apa. Yang pertama saya akan mulai, kalau berbicara tentang dakwah itu, yang pertama supaya kita semangat harus ada akar, yakni tentang fadail. Sebenarnya dakwah itu apa sih yang didapat gitu? Karena orang itu menjadi semangat itu karena apa yang didapat, ya. Ya, jujur aja kita bergerak itu harapan dan ketakutan kita itu berada pada impian kita. Makanya kan orang-orang yang selalu semangat itu kan orang yang senantiasa punya harapan dan senantiasa punya kekhawatiran. Orang yang tidak punya dua-duanya itu seperti tidak punya mesin. Ya, coba, pernah nggak tahu orang tidak mandi itu tahan berapa lama? Pernah tahu? Baca artikel atau pengalaman? Tahan nggak mandi itu berapa lama sih? 1 hari tahannya? Ada loh yang 2 hari tahan. Ada di Wamena itu tahan 2 tahun 3 tahun nggak mandi. Ada. Terus nggak punya rumah, banyak kasar itu bisa bertahan lama. Coba, pernah baca nggak berapa lama orang bertahan tanpa harapan? Pernah tahu berapa lama? Tanpa harapan berapa lama? Kayaknya ini masih berharap terus ini ya. Gimana kalau harapannya nggak sesuai kenyataan? Bersyukur. Kasih gue ya berat. Gimana keinginannya tidak, mohon maaf, tidak didapat sesuai dengan harapan. Orang tidak punya harapan atau tidak punya harapan seperti putus asa itu hanya mampu bertahan 2 detik. Bayangin bahayanya. 1 detik pertama dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Detik kedua dia melakukannya. Ingat ya, bahayanya orang tidak punya harapan, namanya putus asa. Makanya Quran menyatakan wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak tahu kenapa ya istilah Quran yayasu itu persis dengan istilah Jawa ya. Iya kan? Bahasa Qurannya kan wala tayasu. Ya kan? Oh itu kalau nggak diterjemah diartikan Jawa mantap gitu. Artinya kalau Anda putus asa itu Anda tayasu namanya. Bukan asunya, itu kan tayasu. Dan Anda menyatakan itu loh, benar itu. Lihat loh itu di surah apa itu ya? Di surah Masya Allah. Di surah Yusuf. Ya bunayya yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa la tayasu. Kan gitu kan? Innahu la yayasu min rauhillah. Oh, sudah dilarang kita tayasu. Kalau ada teman itu mudah putus harapan ya, dengan itu bilang aja sama saja tayasu. Baik. Tentang itu dasar utama. Yang kedua harus berangkat dari definisi. Sebenarnya apa? Sehingga kita itu tidak membatasi bahwa ya dakwah itu harus ada seperti ini, pegang mic, harus bisa bicara. Terlalu sempit ketika dakwah itu hanya dimaknai dengan hal-hal yang sangat sempit. Yang ketiga, sudah tentu amaliyah. Amaliyah itu berbicara tentang banyak hal. Ya, perubahan. Intinya kan ada di perubahan. Ya, life itu main point of life is the changing. Ya, bagaimana kita seni merubah. Ya, merubah apa? Merubah segalanya. Gitu. Hari ini jujur aja kita mengerti Islam ini karena gua dakwah. Kalau nggak ada orang dulu yang mendakwahkan itu kita nggak kebagian, iya kan? Hari ini bisa kayak begini, kita sampai ke titik ini, bisa sekolah, bisa berkerudung, mohon maaf, bisa tutup aurat bagi laki-laki, bisa tutup aurat bagi perempuan, tahu mana batasan syar'i, mana halal, mana haram, itu
karena buah dakwah. Kalau nggak ada orang yang menyampaikan itu, habislah kita. Kayak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah. Di mana itu? Di pedalaman-pedalaman di tempat kita. Jujur saja, hampir 800 tahun dakwah di Indonesia itu nggak menemukan hasil yang cukup signifikan, terutama di Jawa. Karena apa? Karena tidak tersentuh dakwah. Mereka tidak tahu aurat, mereka tidak tahu pergaulan, mereka tidak tahu halal dan haram, mereka juga tidak ngerti ibadah, mereka juga tidak tahu banyak hal. Makanya jangan heran mereka yang tidak tersentuh dakwah itu sampai hari ini masih primitif, tanpa merendahkan mereka. Oh, orang Eropa itu kayaknya orang maju. Maju dari sisi apa? Di Australia ada yang maju. Iya, tapi bagaimana pergaulan-pergaulan mereka? Bagaimana mengerti batasan? Ya kan? Di situ sebenarnya yang harus sentuhan-sentuhan dakwah itu ada. Itu amalia dakwah, dan sudah tentu kami akan berbicara nanti yang di bab keempat. Jadi bab pertama itu tentang keutamaan, kedua tentang definisi, yang ketiga tentang fikihnya yang akan kita bahas, tentang pemahaman kita terhadap dakwah itu, baru tentang unsur-unsur penting di dalam dakwah. Ya, semoga dari sini nanti kita bisa diskusi. Dimanapun antum berada, sebagai bentuk tanggung jawab antum menjadi da'iyah mujahidah. Jadi hafid hafidhoh, ya talib wa talibah, hafid wa hafidhoh, mutkin mutkina, ad-da'iyah al-mujahidah, kan gitu. Harapannya gitu loh, ya. Nah, jangan semau gue ya, dimanapun terserahlah gitu loh. Jujur saja, kadang kita larut ya terhadap sesuatu yang menurut kita dengan istilah-istilah yang baru. Baik, kita masuk saja. A'dham, kata adalah fadhail. Fadhail ini berbicara tentang bagaimana sebenarnya intinya itu adalah kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Inti utamanya itu bagaimana hidup dengan penuh keberkahan, hidup yang terbaik. Sebenarnya itu aja. Apa hidup kita beda dengan orang lain? Jujur, pernah lihat pasar ekstrim itu mohon maaf ya, ekstrim itu tuh mohon itu di, kalau tidak salah di mana ya, itu di daerah Sulawesi. Itu mohon maaf yang dijual diantaranya tikus panggang, terus kucing panggang, terus kalau babi di tempat, termasuk ular piton itu dijual bebas di situ, di kilo. Ya, kalau nanti lihat coba ini. Mohon maaf, kenapa kita ini pada akhirnya, mohon maaf ya, kita itu bisa makan yang halalan thayyiban. Sudah halal masih diminta thayyib. Kenapa? Ya karena kita punya sistem hidup yang dimiliki oleh Allah itu, ya. Maka sebenarnya bagaimana kita sedang, mohon maaf, mendakwahkan kita ini sistem hidup, ya. Makanya kalau kita berbicara tentang fadhail, tentang keutamaan paling utama dari dakwah ini adalah yang pertama adalah a'dham ni'amillah. Jadi dakwah ini sebesar-besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, kalau nggak ada budaya ini, kita nggak kebagian yang namanya kebaikan. Ya, kebaikan. Semua nikmat itu semuanya pada akhirnya, cobalah kenikmatan kita ini ujung-ujungnya ada di mana yang paling besar selain sehat? Nikmat apa? Nikmat iman. Ayo coba, Mas, apa nikmat yang menurut kamu itu paling besar selain sehat apa? Islam. Nikmat Islam. Kenapa kok Islam itu jadi nikmat besar? Nikmat iman dan Islam. Kenapa? Why? Kita punya pandangan kita. Ya, punya panduan, punya SOP, gak nabrak-nabrak, gak ngegas di tempat yang salah, sehingga nabrak sana, nabrak sini. Ya kan, ada jalur yang jelas gitu. Ya, kalau yang lain nyari-nyari, orang dulu gak ngerti. Ya kan, gak ngerti. Itu sebesar-besarnya nikmat. Yang kedua,
ahsanu a'mal. Dia sebaik-baik aktivitas. Jadi semua aktivitas itu emasnya itu dari aktivitas dakwah. Kalian makan, minum, apalagi banyak aktivitasnya, sekolah. Ya, setelah itu kuliah, setelah kuliah ngapain? Setelah kuliah, hah? Kerja. Setelah kuliah ngapain? Kerja. Hah? Kerja. Bekerja. Setelah bekerja, hah? Berkeluarga. Berkeluarga. Setelah berkeluarga, Nikah. hah? Nikah. Lah iya itu. Terus yang tersisa dari kita apa? Amal. Amal yang mana? Ya. Apa yang membedakan kita dengan hayawanat? Akal. Iya, secara ini. Tapi kalau mohon maaf, kalau sekedar makan, minum, bekerja, menikah, cari duit, mati kata orang Jawa itu, mohon maaf ya. Ya, ujungnya mari melek sampai mati kata orang Jawa Timur itu. Lu bener orang Jawa Timur agak kasar ya ngomong. Pokoknya orang itu melek sampai mati. Ya kan ada melek, ya nyekek. Ngerti mana? Nyekek itu bukan gini kalau bahasa Jawa Timur, nyekek itu makan. Iya, bahasa kasar tapi nggak usah diikuti ya. Sekedar tahu saja. Ya kan? Baru setelah itu mati. Mohon maaf. Apa sih yang membedakan kita? Saya ingin tanya. Ayam itu tidur nggak? Tidur. Kita juga tidur. Ayam itu bangun nggak? Bangun. Kira-kira ayam itu cari makan nggak? Cari. Cari. Kita juga cari. Ayam itu kawin nggak? Kawin. Punya anak nggak? Punya. Setelah itu mati. Apa bedanya kita dengan mereka? Ayo. Apa? Ayo bedanya. Supaya kita ini sedikit punya upgrade values. Kalau akal iya, akal. Oh, kita punya pertanggungjawaban kepada Allah. Oke, dari responsibility itu Allah, tidak masalah. Tapi apa sih yang membedakan kita dengan mereka? Mereka itu cari makan, iya, cuman nggak tahu halal haram. Itu saja, ya kan? Mereka kawin, siapa cepat dia dapat. Yang cuma main kejar-kejaran, nggak ngerti halal haram. Namanya juga ayam. Ayo coba, cuman kita punya aturan. Yang membedakan kita nanti di tangan Allah itu sampai mengatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya kita jadi turab aja. Ayo coba. Apa yang membedakan mereka? Oke, dari responsibility ada namanya pertanggungjawaban. Masalahnya, apa yang terbaik dari kita? Ayo coba. Sekolah kewajiban akal. Ibadah ya kewajiban syariah. Yang membedakan kita dengan mereka, kalau kita lebih mulia apa ya? Iman. Ya mereka nggak punya akal, nggak wajib iman. Ilmu, oke, karena dia ada kewajiban akal apa? Ayo coba. Karena kita apa? Kalau sholat itu untuk siapa sih? Untuk siapa? Ibadah. Untuk kalian sendiri atau untuk orang lain? Untuk kita sendiri. Untuk kalian sendiri. Mereka juga melakukan sesuatu yang untuk diri mereka sendiri. Siapa bilang mereka gak bertasbih? Batu-batu saja bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kami kalian gak paham kan tasbih mereka itu? Kata Quran. Apa yang membedakan? Yang terbaik dari kita itu karena amalia dakwah ini, karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi bermakna untuk orang lain. That's the point. Kalau kalian egois untuk diri kalian sendiri, apa bedanya dengan mereka? Bahkan kita itu lebih rakus. Ayam makan apa? Ayam, ini nggak punya ayam kayaknya ini. Kamu pernah pelihara ayam? Ayam makan apa? Ular. Hah? Ular. Kolar. Terus apa lagi? Beras. Apa lagi? Ya, makanan herbie. Oke. Manusia makan apa? Omni. Makan makanan ayam enggak? Iya. Masa? Sebagian.
Kalau mereka beras, makan ayam enggak? Ayo coba, bayangin kita itu sudah makan makanan ayam, makan ayamnya, makan telur ayamnya, makan daging ayamnya, kepala ayamnya, apa yang nggak dimakan? Rakus mana? Loh, tai ayam itu dijual. Iya. Hanya bentuknya aja berubah dua. Iya kan? Tai ayam diangkut, dikiloin, setelah itu jadi duitnya dibelikan es krim. Makan apa hakikatnya? Iya enggak? Loh iya, rakus mana? Ayo coba. Loh, kalau hidup kita itu cuman, mohon maaf cuman hanya untuk makan, tidur, mohon maaf ya, hanya untuk sekedar bekerja, kawin. Jangan kita, hewan itu juga sama melakukan hal yang sama. Bedanya mereka nggak dimintain pertanggungjawaban karena nggak ada akal. Kalau kita karena ada akal, dikasih pertanggungjawaban. Makna terbaik kita itu karena kita ini harus adanya, terasa ada, bermakna bagi orang lain. Itulah kata Nabi, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Dari mana manfaat terbesarnya? Dari dakwah. Kebaikan yang Anda sampaikan itulah yang punya makna lebih. Kalau kita itu tidak mau melakukan amalia dakwah itu, ya kita nggak ada, mohon maaf ya, nggak ada bedanya dengan makhluk Allah yang kayaknya gak terima ini. Kayaknya agak berat menerima kenyataan ini. Loh, kalian kalau sekedar main apa kira-kira hewan gak main? Main. Bedanya mereka gak ngerti game gitu aja. Kita ngerti game. Kalau hewan main, hewan itu. Kucing main. Cari makan. Bahkan mereka kadang jauh lebih mandiri dalam cari makan. Ya kan, kucing 2 tahun makan sendiri, kita masih disuapi. Ya kan, coba. Jadi kalau kita nggak mau berdakwah, seperti kita ini menghilangkan nilai terbaik dari diri kita. Berarti hidup kita seperti tidak punya makna. There is no values. Your life there is no values. There is nothing different before the human and animals. Ayo coba. Maka orang berdakwah itu berarti dia telah meninggikan nilai diri dia dan menjadi ahsanu a'malan, amal yang paling baik. Maka kalau Anda menjadi yang terbaik, Anda harus menjadikan dakwah itu the way of life. Karena apa? Anda mendapatkan keutamaan yang paling utama. Ya. Yang ketiga, kenapa dakwah ini menjadi penting? Karena dia itu muhimmatun jiddan, pokok sekali, penting sekali. Apa? Dia itu adalah ajaran pokok baginda Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelumnya. Apa yang diajarkan Rasul? Ya ibadah, ya kan? Ya muamalah, ujungnya ada di akhlak, ya kan? Tapi semua itu diajarkan nggak? Diajarkan. Kalau Rasul nggak menyampaikan, kira-kira kita paham nggak? Nggak paham. Sampai mohon maaf ya, sampai ada ungkapan sahabat begini. Allamana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kulla syai'. Allah itu, Rasulullah itu ngajari kami banyak hal. Jujur saja, hanya sekedar untuk buang air ke belakang, itu banyak hadis yang diterbitkan. Dikasih SOP sampai hari ini loh. Kita jaraknya sudah berapa lama? 1400 tahun. Kita jadi tahu SOP-nya ke kamar mandi, bener nggak? Mau masuk doa dulu. Doanya apa enggak? Nah, itu bukan bismika Allahumma ahya, bismika amut. Lah pada kenyataannya kan di kamar mandi tidur. Ada enggak? Oh, pengalaman santri banget gitu. Santri itu doanya keliru. Mau ke kamar mandi bismika Allahumma ahya. Ya bismika amut, makanya lama di kamar mandi ngapain?
Tidur. Coba. Ya. Masuk kaki mana dulu? Kiri. Keluar. Nah, Apa sudah sesuai SOP? Apalagi wis kebelet tenan. Loh, itu ada SOP-nya loh. Kenapa? Siapa yang ngajarin? Guru kita. Guru kita dari mana? Gurunya. Gurunya dari mana? Gurunya guru. Loh, terus beliau dari mana? Guru-guru, gurunya guru. Terus yang beliau dari mana? Gitu. Terus guru mereka itu dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari siapa? Rasul. Rasul dari siapa? Allah. Dari Allah. Kalau Rasul nggak ngajarin, kita dapat sesuatu nggak? agak. Itulah penting. Maka kerjaan utama Nabi itu mendakwahkan kebenaran ini. Maka kalau kalian nggak teruskan itu, terus mau sambung dengan Nabi itu di mana? Itulah kenapa disebut ad-dakwah itu muhimmatur Rasul. Dia itu pokok ajaran Nabi. Walaupun kita bukan Nabi, paling tidak member-member berada di ujung barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir disebutkan bahwa ya berdakwah itu mendapatkan al-hayah ar-rabbaniyah. Ya. Hanya dengan dakwah itulah kemudian kita mendapatkan kehidupan yang terbimbing langsung oleh Allah. Kenapa tadi? Ya karena kita dapat dari guru-gurunya. Guru-guru itu dari tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in dari mana? Dari tabi'in dari para sahabat, sahabat dari. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu cuma al-hayah al-barokah. Dapat hidup yang penuh diberkahi. Dalam bentuk apa? Tuh bentuknya. Satu, ridho Allah. Nanti dapat keridhaan Allah. Asik. Hidup itu akan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, hidup itu penuh dengan mahabbatullah, penuh dengan kecintaan dari Allah. Hidup kita pasti diberkahi dalam bentuk apa? Diridhoi, ya kan? Nomor dua, akan dicintai. Nomor empat, akan dirahmati. Itu maka dapat rahmatullah. Dan yang enak itu lagi adalah ajroh, dapat ajrun mustamirun. Ajrun mustamirun itu adalah pahala yang terus mengalir. Kenapa? Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu ajru misla ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan, bersemangat untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia dapat kebaikan yang sama seperti orang yang diajaknya. Sebagaimana kalau dia ngajarkan ke keburukan. Jadi walaupun kita tidur, ATM kita pahalanya dapat terus, nambah terus. Karena apa? Kita ngajarkan kebaikan. Kayak Pak Guru. Taklim itu bagian dari dakwah. Makanya di antaranya 3 yang terus mengalir itu. Ya kan, setelah kita wafat, selain shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yad'una. Kenapa? Karena mengalir. Kenapa orang tua kita dapat pahala dari kita? Karena mengalir darahnya ke kita. Yang pertama. Yang kedua, karena mengalir hartanya ke kita. Nomor 3, karena mengalir ilmunya ke kita. Itulah kenapa apapun yang kalian lakukan dari yang baik, orang tua pasti dapat. Kalau kalian cinta orang tua, yang paling baik adalah banyak melakukan amal saleh. Amaliyatud dakwah ini. Oh, saya nanti kuliah aja, Pak. Iya, masa kamu itu cuma mau kuliah, nggak punya nilai lebih, Kak? Oh, saya di sana kan ketemu orang lain. Iya, masa sih kamu nggak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka? Oh, saya nanti cukup ke kampus, Pak. Pulang ke kampus, pulang, setelah itu nanti
Masa aktivitasnya cuma mohon maaf ya kamar kampus, kamar kampus, kamar kampus, satu lagi kamar kampus kantin, kamar kampus kantin. Masa cuma begitu segitiga banget hidup ini? Cuma kamar kampus kantin, kamar kampus kantin. Terus makna kita ada di mana coba? Wujud tuh keadaan ini, keberadaan kita nggak punya makna. Harusnya wujuduna keadaan, ya kawujuduna, harusnya wujud kita itu terasa, minimal didiskusikan lah. Kayak kentut itu, minim itu. Kentut itu kan yang buat tenang, yang dapat diskusi. Padahal sudah jelas begitu, itu masih diskusikan. Nah kita itu datangnya tidak dikenal orang, sehidup kita nggak bermanfaat untuk orang, tiba-tiba mati gitu loh. Terus dipertanggungjawabkan di depan Allah itu gimana kita nanti? Lumayan. Dapat baunya tapi nggak ada bunyinya. Memang nggak menakutkan, tapi cukup mematikan. Itu ada silent killing. Bener itu. Oh, apa nih? Kalau yang lain kan memang blokosuto, memang keras di suara, orangnya jujur tapi kurang ajar. Ya kan, itu kan karakter. Ya, oke. Jangan sampai keberadaan kita adanya seperti tidak berada. Ya. Lalu, oke. Kira-kira kamu tertarik nggak untuk hidup yang begitu? Kalian tertarik nggak? Atau ingin biasa-biasa saja deh, B aja. Ya saya mah yang penting dapat A, terus nanti nilai kumlot, pulang udah dapat kerja, menikah dengan sesuai harapan, punya anak, nah itu nanti. Apa bedanya dengan ayam betina itu? Apa bedanya dengan ayam jantan? Lumayan kan masih dia memperjuangkan cintanya dengan mengejar betina. Masih ada usaha. Mau gercep apa manggil? Oh kita itu orang Jawa itu harusnya ya wadep, sasep, dases, lelar, lama, nyimpan sepatu ini semenit, kamar mandi juga selesai. Terus makna kita itu di mana nanti? Adanya nggak didiskusikan, kepergiannya juga nggak ada yang nangisi, datangnya juga nggak ada yang mengharapkan. Terus kita itu siapa gitu ya? Oke, mudah-mudahan kita dapatkan estafet dari baginda Rasulullah, ambil estafet itu. Yang kedua, mudah-mudahan kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbaik dan kita menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan, dan itulah sebenarnya nilai terbaik kita kelak di mata Allah. Oke, sekarang langkah kedua. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? There is question? Understood? Get the point? Okay? What your decision? What your decision? In your life? Mau berdakwah? Allah. Mau? Dimanapun? Dimanapun. Kapanpun? Kapanpun. Dakwah? Berdakwah sampai mati? Sampai mati. Siap. Ya, begitulah kata itu. Berdakwah harus sampai mati. Bukan cuma NKRI harus mati, tapi juga berdakwah harus sampai mati. Ya, berkalang tanah. Lebih baik dakwah ini akan meminta, ya, mohon maaf, Allah akan memilih ya bahu-bahu yang siap untuk menerima tantangan dakwah ini, dan akan meninggalkan setiap bahu yang tidak siap menerima amanah besar. Ya, maka kalau jujur saja, kalau dulu kami tidak memulai, ya tetap akan dimulai sama yang lain. Anda jangan merasa, oh kalau gak ada saya dakwah itu gak akan jalan. Lambemu major.
Memang lo siapa? Yes man, yes. Ngomong, oh kalau nggak ada saya, emang kamu siapa? Sebelum kamu itu dakwah udah jalan. Coba, kalau saya nggak hafal Quran, Quran nggak akan maju sekarang. Lampin. Coba, sebelum kita sudah ada nggak yang hafal Quran? Sudah ada, yang pinter banyak, lebih pinter dari kita banyak, lebih kaya dari kita banyak. Mudah kan? Kalau kita itu mau ngambil resiko ini, ya kita ikut jalur mulia. Kalau enggak, ketinggalan kita sebagaimana ketinggalan yang lainnya. Kalau kita nggak antum ambil, dakwah ini nggak antum ambil, demi Allah, Allah akan memilih orang-orang yang siap. Dan antum akan ditinggal oleh dakwah dan akan berada di sampah-sampah sejarah. Karena apa? Gak ngambil Quran. Coba, kalau antum tidak hafal Quran, apa ada Quran itu dihafal orang lain? Diambil orang lain peluangnya. Makanya hafal Quran itu ya harus bersyukur, bukan berbangga. Dan tadi saya senang sekali. Ingat ya, filosofi hafal Quran itu cuma dua. Satu, ziyadah namanya cinta. Murajaah itu setia. Maka kalian jangan bercinta kalau tak sanggup setia. Gimana nih? Cocok ya? Cocok sih. Jadi orang yang mau ziyadah tapi gak mau murajaah, itu namanya jatuh cinta tapi gak mau setia. Ya. Mikir aja. Ya, ini. Jujur aja, perempuan gak mau orang-orang begitu. Bener gak? Sip. Laki-laki juga gak mau dikhianati. Bener gak? Nah. Oke, siap. Kayaknya semangat kalau ngomong cinta ini. Baik. Oke, kita lanjutkan ke sub yang kedua, oke? Kita cepat-cepat aja karena materinya mampat ini ya. Yang kedua, mari akhirnya kita apa sih? Jadi dakwah itu barang apa? Coba yang kalian tahu apa selama ini? Kalau kenal kata dakwah itu, yang ada di pikiran antum itu apa sebenarnya? Yang kebayang apa? Ceramah. Oke, segera. Selain itu? Menyebarkan. Hah? Menyebarkan. Menyebarkan. Apa? Menyebarkan apa menyebalkan? Memperbaiki. Memperbaiki. Terus antum apa? Nah. Antum apa? Apa nih? Apa yang sudah ada? Kalau kebayang kata dakwah itu ingat apa? Ingat dakwah, ingat apa? Ingat Ustaz. Terus there is a viral. Ya, bener. Itu main point. Kalau itu dari survei itu, wow, ingat dakwah itu ingat Ustaz. Seakan-akan dakwah itu cuma kewajiban. Oke, bener banget. Selain itu apa? Qudwah, memberi contoh. Apa lagi? Ingat, mengingatkan. Selama ini mohon maaf sih, bagi kalian tuh dakwah itu terlihat enak apa susah? Bayangannya dulu, susah. Sangat susah bahkan. Sesuatu yang mohon maaf, nikmat apa sebenarnya menyeramkan? Sesuatu yang menyenangkan apa menyeramkan sih dakwah itu? Tinggal kita. Ya kayaknya hangat-hangat. Kayaknya juga gimana ya? Ngeri-ngeri sedap. Ayo kita lihat. Yang pertama apa mana dakwah? Dakwah itu kan tidak ada da'a ya da'u. Masih ingat sorofnya? Da'a ya da'u. Dakwatan. Da'in. Uda'ulah. Harus kuat itu teman-teman, itu harus ilmu sorofnya harus kuat ya. Saya termasuk telat dalam belajar ilmu sorof itu. Enak itu, apalagi kalau sudah sulasi, umasi, rubah itu. Kalau sudah fa'lalan, fa'lilun, fa'lalatan, wa mufa'lilun, wa mufa'lalun, fa'lilatu, fa'lilun, mufa'lalun, mufa'lalun gitu. Enak masuk ke katanya. Dam-dam dam-dimu dam-damatan wa mudam-dimun wa mudam-damun dam-dilatu dam-dimu dam-damun dam-damun.
Apalagi kalau sudah masa tok ayo kok tiru tok akan mau tok tiru mau tok atau tiga tuh tok tiru tok. Kita sudah saratan wasil siran. Oke, apa makna? Da'ah yad'u dakwatan artinya mengajak. Selesai. Ngajak. Kamu pernah ngajak gak? Pernah? Ya sudah kamu berdakwah. Sederhana. Kamu pernah ngajak gak? Ya berarti itu kamu sudah berdakwah. Ngajak siapa? Iya. Makanya disebut makna dakwah itu dakwatun nas. Itu saja. Dakwatun nas. Kalau kita ngajak dan ngajak orang itu sudah ya, kamu ikut mana? Warung. Berarti kamu sudah berdakwah ke warung. Loh gitu kok rumit itu loh. Rumitnya apa? Masa sih jadi tukang ajak rumit? Wong selama ini agitator. Ya. Agitator selama itu kita ini. Bahkan sedikit provokator. Pernah nggak guru nggak ada terus ayo balik pernah nggak? Ayo ke kamar pernah nggak? Anda ada 1 orang pernah nggak gitu? Pernah. Ya, berarti Anda dai. Secara tarif kita itu dai. Dai itu hal yang sederhana. Apa yang kita lakukan pokok aktivitasnya mengajak bukan mengejek loh ya. Beda. Mengajak dengan cara mengejek bukan lagi dai. Dai itu ya mengajak. Mengajak siapa? Mengajak manusia. Senyampang Anda ngajak manusia namanya dakwah. Tapi kalau Anda ngajak ayam itu bukan. Anda ngomong sama ayam ikut jam gitu. Saya dulu udah ngerti ada tulisan Ri, gimana nih kabarnya Ri? Hari ini gimana kabar Boris? Saya kira apa Ri itu tanya. Apa Ri itu? Dai. Oh. Cerita sama buku. Memang kami sudah tidak punya makna di hatimu. Harus bercerita pada buku. Tidak karena yang lain tidak mau tahu. La ilaha illallah. Sudah sekejam itu karunia padamu. Dakwatun nas. Pokok semua aktivitas inti satu ngajak manusia pasti itu namanya dakwah. Tapi dakwah yang benar itu dakwatun ilal Allah. Itu saja. Ngajak manusia kepada Allah. Diajak apa? Ya terserah. Pokoknya ngajak manusia kepada Allah. Gimana caranya? Terserah. Kamu kan sesuai kemampuanmu apa. Untuk apa? Ya. Caranya bil hikmah wal mau'izah hasanah. Bil hikmah itu gimana? Bil hikmah itu banyak bil hal. Maknanya bil hal atau bil qudwah. Tadi makanya disebutkan. Emang sih nggak pernah ngajak, tapi nyontoin. Nggak pernah, ayo deh, nggak pernah ngomong, ayo kita sedekah deh, ayo deh kita sedekah. Nggak pernah. Tapi kalau ada teman apa, ambil berapa kamu tadi? Nih, itu sudah dakwah. Bayari temen itu dakwah. Bantu temen itu sudah dakwah. Ya, jadi di situ pokok. Cara yang pertama bil hikmah. Dengan cara apa? Gak pakai lisan tapi pakai tindakan. Ya, jadi ngajak, nyontoin, pakai tindakan namanya dakwah. Yang kedua wal mau'izah hasanah. Kalau memang kamu mampu punya metodika, ya kamu harus nyampaikan dengan mau'izah hasanah. Ya, dengan kamu metodologi lisan, dengan komunikasi. Ya. Sampai apa batasannya? Sampai yakfuru yang kamu ajak itu mau meninggalkan ya segala hal yang bersifat melawan Allah, namanya taghut. Apa taghut? Segala sesuatu yang diikuti selain Allah, dikagumi selain Allah. Ya, di situ.
wa yu'minu, sehingga dia mau beriman kepada Allah. Ya. Hatta yakfuru bitaghuti wa yu'minu billah. Liyakhruju, supaya mereka keluar minadz-dzulumatil jahiliyah, dari gelapnya masa ketidaktahuan, kebodohan dan jahiliyah, menuju nuril islamiyah, cahayanya Islam. Dari definisi ini kalian kan paham ya, bahwa dakwah itu luas dan tidak harus bicara. Bahkan Quran menyatakan, jika kalian nanti jadi ekonom, jadi pengusaha, bahkan jadi dosen-dosen, maka lakukan wajadilhum, jika kalian harus bermujadalah. Tahu mujadalah apa? Berdiskusi, billati hiya ahsan, pakailah dasar logika yang paling baik. Oh mas, saya nggak bisa bicara. Emang dakwah nggak butuh bicara semuanya. Tapi kamu bergerak nggak? Ya saya nggak bisa bergerak pak. Ya berarti mati saja. Ngomong nggak bisa, gerak nggak bisa, kan tinggal fakabir arba'an di wafatihi. Iya kan? Coba. Ya, dari definisi ini jelas ya, bahwa mengajak manusia kepada Allah ya dengan ngasih contoh atau dengan nasihat yang baik, supaya mereka keluar dari dari taghut, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah di situ, atau keluar dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islamiyah. Apa yang kamu lakukan? Semua profesimu kelak bisa dijadikan bekal untuk dakwah. Boleh nggak belajar dakwah? Bisa nggak belajar dakwah? Ya kan? Kalau kalian jadi, mohon maaf, mahasiswa, boleh nggak mahasiswa berdakwah? Boleh. Yang kedua, kira-kira ya bisa nggak mahasiswa ini berdakwah? Bisa. Senyampang ada kamu, ada manusia, pasti boleh dakwah. Kalau kamu nggak bisa ngomong, ya berarti yang kamu bisa apa? Kamu nggak bisa ngomong, bisanya nulis. Nggak bisa nulis, bisa gerak. Nggak bisa gerak, mati saja. Sesuai. Ngomong nggak iso, nulis nggak iso, terus gerak nggak bisa. Terus untuk apa hidup ini? Ya. Dari dua subtema sebelum ke yang berat, namanya fikih dakwah. Keputusanmu gimana? Mau lanjut bersama dakwah? Lanjut. Mau jadi agen-agen dakwah terbaik? Mau. Harus begitu. Jangan sampai saya kan gak ada kewajiban. Memang gak ada kewajiban, tapi surga itu untuk orang-orang yang terbaik. Ya. Oke, jadi dari dua hal ini kalian tidak punya alasan untuk tidak melakukan dakwah. Oh saya nggak bisa, nggak ada alasan untuk tidak bisa berdakwah. Karena apa? Kalian punya lisan? Punya, itu bekal awal kalian berdakwah. Tapi masalahnya saya nggak bisa. Ya sudah, kalian bisa apa? Kalian bisa bergerak, punya anggota badan. Ya sudah, berdakwahlah dengan anggota badan. Apa yang kalian bisa? Oh saya bisanya pak hanya bimbing orang untuk bisa sukses. Oke, that's you with your dakwah. Oh saya nggak bisa pak kalau gitu. Bisanya saya itu cuma minjemin modal. Ya sudah, that's you. Oke, pinjamin modal, kasih ilmu. Atau apa? Oh saya cuma bisa memaafkan dia. Ya sudah. Berarti kamu berdakwah dengan memaafkan. Berapa banyak beberapa di tempat tertentu itu justru terkesan karena kita, bukan karena kerudung kita, bukan karena aksesoris kita, karena karena ramah kita. Where you from? Indonesia. Why it's wonderful, wonderful Indonesia. Why? The human is very polite. Yes, full of smile. Ya kan? Orang kita itu, coba tanya Imam An-Nawawi dan beberapa imam-imam dulu
yang pernah tertarik ke Indonesia dikatakan tidak ada orang yang walaupun sesulit apapun kondisinya yang mampu bertahan dengan baik dengan kebahagiaan yang melebihi orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena musibah dulu senyum Mas. Loh, iya. Sudah rumahnya banjir, itu masih dada gini, ya di atas gedebok itu. Yang ngangkut barang gak bisa, yang nolong panik, yang ditolong di atas gedebok gini-gini. Jadi senting. Itu kenapa? Iya, jujur. Kalau enggak habis kita kena genosida oleh penjajah, habis. Australia habis, Aborigin habis, kemudian suku asli Amazon habis. Karena apa? Mereka tidak cukup punya ketahanan diri dalam tekanan yang hebat. Indonesia guyup makan kaplek semua. Loh iya, ditekan negara di mana dia nggak apa-apa, tetap tasyakuran. Loh iya, makanya nggak habis-habis. Menikah masih bisa tenang, punya anak masih banyak, sehingga mati satu tumbuh 10. Sehingga mati ini bengong, kante enteng. Kenapa? Coba hari ini suku Jawa, suku-suku asli Indonesia, ada semua nggak sih? Ada. Gengnya ada semua. Kenapa? Mereka itu punya ketahanan yang luar biasa, terutama dalam bersikap. Ya, gak gampang panik, gak gampang bunuh diri. Angka bunuh diri di Jepang itu lebih banyak daripada di Indonesia. Benar, kenapa? Ya karena stresnya berat, tersinggung sedikit, marah. Di kita tersinggung biasa, paling gak nyapa 3 kali. Belikan esnya kalah. Nah, itu sederhana, orang-orangnya kokoh hebat lah kita ini. Gen hebat, gen lentur kita ini. Memang, mohon maaf bukan baja, karena baja mudah patah. Tapi juga bukan kayu. Kita ini besi. Maka Quran menyatakan wa alana lahul hadid. Lunakan besi itu untuk kalian. Maka kalian orang Indonesia, jujur saja. Nanti kalian di luar negeri, jangan underestimate. Jangan kemudian mengatakan, wah saya ini apa. Enggak. Jujur saja. Akal bulus itu miliknya Indonesia. Orang lain tidak punya. Makanya coba lihat, Tiger di Jepang sudah nggak produksi, di Indonesia laku keras. Coba lihat. CB tahun berapa itu keluarnya? Itu sudah tidak diproduksi, sudah disuntik mati di Jepang sendiri. Di Indonesia masih melaju kencang. Ada CB itu melaju kencang. Kenapa? Karena kreativitas orang Indonesia. Kongguan itu di mana produksinya? Tahu? Asal di mana? Di sana sudah nggak dipakai. Di sini blacknya banyak. Isi rengginang, isi keropok, isi ramba. Oke, sudah siap melangkah ke pintu dakwah? Baik, masih siap untuk jadi dai? Siap? Bismillah. Ya, dimanapun berada siap jadi dai? Gak harus bicara, tapi kalau dituntut bicara Anda harus bicara. Ya. Ya nggak harus di depan, Anda harus di belakang. Kadang jadi sutradara, kadang jadi pemain. Kalau memang nggak layak pemain, ya jadi figuran. Kalau nggak jadi figuran, ya mohon maaf jadi sutradara. Kalau enggak, pembantu dalam setiap permainan. Minimal menonton. Sesama dakwai orang-orang yang nonton. Begitu saja. Jadi nggak ada alasan lagi setelah ini nggak ada dakwah. Oke, dalam catatannya fiqh dakwah itu melalui tiga aktivitas utama. Yang pertama, ya, dakwah itu kita sebut dengan amaliyah ad-dakwah. Saya tulis saja biar gak lupa. Ya, amaliyah dakwah. Amalud dakwah yang di sini satu. Yang kedua, ada ahdafud dakwah. Ada satu lagi namanya
diri sendiri tapi lupa. Ya, marahil ad-dakwah. Ini penting yang kadang nggak dipahami oleh banyak orang. Marahil ini adalah tahapan-tahapan, aktivitas, tahapan, dan tujuan akhir. Ya, jadi kalau kita mau belajar tentang fiqh dakwah, 3 unsur ini tidak boleh lepas. Yang pertama, amaliyah dakwah, amal dakwahnya itu apa, aktivitasnya. Yang kedua, tahapannya ada di mana. Dan yang ketiga, tujuan akhir endingnya seperti apa. Contoh yang pertama. Yang pertama, amal dakwahnya bagaimana kita tahwil, karena dakwah itu alada at-taghyir, seni merubah. Maka tahwilul jahalah ila ma'rif. Tahap yang paling rendah dalam pemahaman dakwah itu adalah tahwilul jahalah ilal ma'rifah, merubah seseorang dari nggak tahu menjadi tahu. Itu saja. Apapun bentuk pemberitahuan berarti itu bentuk amaliyah dakwah. Informasi, message, apa saja itu berarti sudah melakukan amaliyah dakwah di gigi 1. Ya. Biasanya pada tahap ini orang melakukan 2 aktivitas, namanya at-tabligh, tabligh wa ta'lim. Kayak begini ini amaliyah dakwah gigi 1. Pengajaran ini termasuk amaliyah gigi 1. Kamu memberitahu apa, membuat orang nggak paham jadi paham, orang nggak tahu jadi tahu. Itu sudah melakukan gigi 1 dalam dakwah. Ya. Tujuannya hanya memberitahu. Makanya ya, ini hanya al-i'lam, hanya memberitahu. Biasanya dilakukan dengan cara sederhana, tazwidul umur saja. Tazwidul ulum. Ya, cari ilmu, cari tahu. Ya. Jadi berbicara tentang fiqh dakwah gigi 1-nya itu berarti berbicara tentang seni merubah yang tidak tahu menjadi tahu. Itu saja. Aktivitasnya yang memberitahu yang resmi namanya tabligh. Makanya kalau ada tabligh di sini, tabligh di sana, pengajian sana, pengajian sini, itu hanya dakwah gigi 1. Apa bedanya dengan memberitahu teman? Sama, cuman beda jumlah dan kuantitas. Itu saja. Saya ngasih tahu begini dengan ngasih tahu orang 1000 sama, cuman beda orang yang mendengar. Dengan ngomong sama teman yang lain sama, di mata Allah juga pahalanya sama. Yang tidak sama, kalau ngomong kedua orang, kemungkinan 2 orang melakukan, sehingga feedback ke kita nanti lebih banyak. Itu saja, hanya masalah efektivitas. Ya, sama. Ayo coba. Kalian nggak bisa tabligh, nggak bisa ta'lim, nggak bisa ngisi ta'lim, nggak apa-apa. Bisa nggak ngomong sama teman? Bisa nggak ngobrol sama teman? Ngobrol. Di antara obrolan itu ada yang mengarah kalian kepada Allah, berarti sudah nilainya dakwah. Apa? Mendengarkan mereka. Nanti di sana nggak ngomong tentang keyakinan, mungkin belum, tapi ngomong tentang keseharian.
Mungkin tanya, kenapa sih kamu kok tiap hari gini-gini itu ngapain? Kok kamu gini-gini itu? Maksudnya gini-gini itu? Gitu. Oke, gini-gini apa? Kalian mungkin akan ditanya, kenapa sih kamu kok baik banget? Atau kalian ditanya, kenapa sih Anda baca buku itu? Buku apa sih itu? Padahal itu Quran. Nah, Anda berusaha menjelaskan, Anda berusaha untuk memberitahu, itu Anda sudah melakukan namanya tabligh wa ta'lim. Berarti Anda sudah melakukan dakwah gigi satu. Maka sekali lagi tidak ada alasan bagi kita, terutama alumni dari IBS, untuk tidak mau menjadi ya. Sudah paham? Jadi aktivitas paling rendah adalah merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu biasanya tajwidul ulum dengan ta'lim wa tabligh. Jadi biasanya di sini. Makanya orang tertentu itu masih kewajibannya itu saja. Ya pokoknya diberitahu deh. Mau alhamdulillah, nggak mau juga nggak apa-apa. Jangan marah, udah diberitahu udah mau mungkin goblok. Dasar mau nggak ngerti gelas. Sudah dikasih tahu. Nah yang heran itu kita ngasih tahu dia nggak mau, kok kita yang emosi ya? Pernah nggak kita ngasih tahu kita nggak didengar? Kira-kira emosi nggak kita? Hah? Kita ngasih yang dikasih nggak mau, terus marah nggak kita? Kecewa nggak? Kenapa? Kalau kita nggak dikasih, kemudian kecewa, wajar. Ini kita ngasih, dia nggak mau. Terus kita kecewa. Atas dasar apa kecewa kita? Kamu ngasih bunga nggak diterima, terus marah nggak? Dasar penolakan. Ayo, ini ada 4 gigi loh ini ya. Gigi satu pahami dulu. Jadi merubah dari tidak tahu menjadi tahu. Wasilahnya tabligh. Menggunakan istilah penyampaian adalah tabligh atau pengajaran atau taklim. Biasanya hanya bentuk pengumuman-pengumuman, pemberitahuan-pemberitahuan yang intinya menambah ilmu dan pengetahuan. Itu saja. Oh, saya nggak bisa, Ustaz. Saya nggak bisa bikin pengumuman, nggak bisa. Tapi kamu bisa tempelin nggak? Bisa. Ya sudah, kamu sudah berdakwah melalui kamu nempelkan itu. Nempel itu sudah bagian dari dakwah. Oke. Yang kedua ini giginya langsung 2 dan 3. Ya. Yang kedua ini bagaimana seni merubah al-ma'rifah, tahwilul ma'rifah ilal fikrah. Ya, tahwilul ma'rifah ilal fikrah. Ya, tahwil ma'rifah ilal fikrah. Ini agak lebih dalam. Jadi bukan diberitahu tentang jalan, tapi bagaimana dia bisa mengerti, memahami, dan sudah mulai merubah mindset. Change the mindset. Ya, biar tidak konslet. Change the mindset gitu ya. Tahwilul ma'rifah ilal fikrah. Gimana dia bisa berubah? Ya, kita nggak pernah kasih tahu, terus kemudian dia
kita beritahu. Setelah kita beritahu, ternyata dia mulai kepikiran. Misalnya dialog, mohon maaf sih tentang keyakinan. Apa sih Islam itu? Kamu kenapa kok mengimani Islam? Itu laki kenapa sih pakai jenggot-jenggot gitu? Oh, kenapa kok jenggot? Aksesoris gitu. Dia sedang aksesoris. Ada maknanya lain? Nggak ada, sekedar aksesoris gitu. Berarti Anda nggak menjelaskan, kasihan dia. Kasihlah sunnahnya apa. Kalau nggak bisa, maaf yang ini belum ada referensinya. Referensinya apa? Ini referensinya Ustaz saya. Gitu saja. Kasih yang lain yang Anda tahu. Beritahu yang Anda tahu. Ya, Anda nggak dituntut untuk memberitahu yang Anda tidak tahu. Bagaimana ya diberitahu sehingga jadi merubah pola pikir. Misalnya nanti di sana banyak Islamofobia. Islamofobia nanti banyak. Kalau Anda benar-benar berangkat ke Rusia, Anda yang ke Rusia mana? Masya Allah. Atau mungkin ke belahan Eropa yang lain, Hong Kong siapa yang sudah terima Hong Kong? Ya, ada juga yang masih Islamofobia itu masih ya di Singapura, di Asia, tapi mungkin sebagian toleransi bagus di Jepang, tapi mungkin Eropa bagian tertentu sudah mulai pertumbuhan Islam luar biasa. Bisa jadi orang itu takut dengan penduduk kalian. Nanti itu takut ada ditandai hanya karena kerudung kalian. Kalau laki-laki agak rumit ditandai sekali dengan jenggotnya, apalagi ada jenggotnya. Apalagi memilih untuk tidak berjenggot. Dan biasa, mungkin Anda tidak terdetek ada muslim apa tidak. Tapi kalau akhwat, apalagi mohon maaf, sudahlah berkerudung, kerudungnya besar, pakai niqab, pakai kaos kaki lagi. Full teroris. Anda ditanya, what's your opinion about terrorism in the world? Lo bilang, ini teroris. Anda bisa menyangkal itu apa tidak? Anda memang gak perlu dijawab. Yang ada hanya sabar setelah tertentu. Gimana kalau Anda dianggap wanita yang jumud? Sekarang ini sudah harusnya kita tidak perlu diatur-atur. Bisa mohon maaf ya. Kenapa? Anda suka-suka saya. Ini kan ini saya. Hidup ini kan turun sekali. Kenapa sih Anda harus bungkus-bungkus kayak gitu? Kalau Anda ditanya, kenapa sih harus pakai begitu-begitu? Kenapa sih nggak boleh ini, nggak boleh itu? Kenapa nggak boleh makan ini, makan itu? Nggak boleh berang ini, berang itu? Kenapa sih? Agama kalian itu terlalu resek. Ya, coba kalau gitu-gitu. Apalagi saya pernah baca Islamologi miliknya seorang orientalis pembenci Islam itu. Dia kan belajar Islam tapi untuk menjelekkan Islam. Ya, mohon maaf, bukunya namanya Robert Mori. Judulnya Islamic Invasion. Itu menuduh Nabi. Anda harus belajar pada akhirnya. Menuduh Nabi suka perempuan, menuduh Nabi. Masya Allah, banyak hal yang dulu kita tidak pernah terbayangkan. Tuduhan itu sampai begitu. Gimana Anda menjawabnya? Ya, walaupun sekali lagi tidak semuanya akan begitu. Yang Anda lakukan dengan kebaikan aja, kebaikan. Ya, oke. Masuk ke gigi kedua, tahwilun, ya, tahwilun ma'rifah ilal fikroh. Gimana seseorang itu dari nggak tahu menjadi tahu, kita beritahu, terus kepikiran. Benar juga ya, kamu itu benar juga ya. Oh iya, benar ya. Itu namanya merubah mindset. Salah satu contohnya, gimana kamu bisa orang itu berbalik pikirannya dari benci jadi cinta, ya, jadi gak mau tahu jadi simpati.
Ya, itu benar-benar perlu apa namanya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bagaimana kita bisa tahwilul fikrah? Ya, bisa merubah fikrah itu, ya, tahlilul ma'rifah ilal fikrah. Nggak kelihatan? Agak ke sini. Oke. Siap? Sudah paham ya? Dari nggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi kepikiran. Ya, karena ini gigi dua ini ada dua. Kata ulama, yang kedua tahwilul fikrah ilal, di sini seri. Jadi dari, ya, al jaha. Nah, berubah dari jahalah, dari nggak ngerti, ilal ma'rifah. Ya, yang kedua dari ma'rifah ilal fikrah. Ya, dari fikrah. Nah, ini bagian dari dakwah juga. Ilal harakah. Nah, ini. Jadi dari mindset seseorang itu dia kemudian ngambil keputusan untuk bergerak. Paham gak? Ayo pelan-pelan. Jadi tahapannya itu dari nggak tahu ngasih tahu, dari ngasih tahu kepikiran, kepikiran itu terus mau melaksanakan, mau bergerak. Misalnya gini, kamu ngasih tahu sih, bersedekah itu bagian dari yang dianjurkan. Pertama dia nggak mau bersedekah. Tahu-tahu dia kepikiran, iya ya, enak ya kalau saya bisa bersedekah, asik. Tiba-tiba ngasih tahu, saya sudah mulai belajar nih sedekah. Yeah. Jadi seninya itu bagaimana kita merubah fikrah seseorang itu menjadi dia mau bergerak. Nah, ini hanya menggunakan taklim, ya. Yang ini membutuhkan takwin. Nah, ini di sini ini. Saya ingin sampaikan bedanya taklim wa takwin. Apa bedanya taklim? Kalau taklim itu nyebar benih. Kalau orang tani itu cuma sebar benih. Mau hidup, mau enggak, terserah. Tapi kalau sudah gigi dua, bukan cuma bisa nanam, tapi mulai merawat. Ya, itu cuma ziyadah. Tapi kalau sudah takwin, mulai murajaah. Satuannya apa? Pengulangan atau intensitas. Makanya kalau sudah ini perlu klasifikasi, perlu kelas. Ya. Dan memang perlu adanya tadarrus, perlu adanya apa istilahnya ya? Penjenjangan. Makanya sudah ada kelompok-kelompok. Keakrabannya nggak pindah-pindah gitu loh ya. Kalau itu aja, pernah nggak kelompokmu itu kemudian dicampur dengan kelompok yang lain dalam sisi pengajaran? Sudah enggak, karena apa? Sudah mulai dalam bentuk takwin, sudah mulai bentuk pembentukan, perawatan. Setelah ditanam itu dirawat. Kita harus putuskan mana yang harus dirawat. Oke, saat kita nyampaikan senyum kita, senyum kepada banyak orang. Tapi begitu kita mohon maaf,
Mau ngasih cinta, ya cinta jangan banyak orang dong. Pada maka ada istilah give your smile to everyone, iya kan? But give your love to just apa? Hah? Kayaknya antum ini tidak begitu kenal cinta kayaknya. Iya. Hah? Betul. Ya. Sedekat apa Anda dengan cinta? Ya. Oke. Fikrah ilal harakah. Bagaimana ini ada bergerak? Ada pergerakan. Dengan cara apa? Ditakwin. Ditakwin itu dibentuk. Ya misalnya mohon maaf, Anda ada halaqah Quran, ada halaqah taklim. Dari taklim besar sudah mulai dipecah-pecah. Pola besar karena mau diverifikasi. Jadi kolam umum, ini namanya kolam umum. Masuk ke kolam khusus. Ini semua jenis ikan. Ini satu jenis ikan. Itulah. Bahkan nanti perlu sizing, perlu controlling karena biasanya apa? Nanti satu jenis ikan pun beda ukuran. Sama-sama lele sih, tapi semua campur. Ada lele, ada gurami, ada apa? Anda sebar makan di situ namanya taklim atau tablik. Tapi kalau Anda sudah mau agak serius, ambil lelenya saja. Tapi kalau Anda lebih mau serius, ambil lele dengan bobot tertentu, dengan ukuran tertentu. Itu lebih fokus. Makanya nggak bisa ke depan itu. Ya, kemudian umum terus. Makanya orang nggak akan kental-kental. Nggak akan jadi. Yaitu sebar tinggal, sebar tinggal, sebar tinggal. Ini harus intensitas. Maka bentuk inilah yang sebenarnya sampai menjadi fikrah, sampai menjadi gerak, itu harus dibersamai, harus dirawat. Enak itu tablik itu, kayak saya ini tablik enak. Jadi minta tanya ini setelah ini gimana, anak-anaknya gimana? Karena pernah nggak kalian di mutabaah? Pernah nggak? Nah, bentuk mutabaah itu bentuk kalian sudah masuk fase gigi 2 di pembentukan. Karena kalau di taklim toh, tidak jadi. Maka Anda boleh dibentuk, boleh diarahkan. Kalau mohon maaf ya, kalau belajar bonsai itu mulai dikasih kawan, ditekuk ke sana, ditekuk ke sini, supaya apa? Jadinya bagus, ngomongnya jadi baik, pribadinya jadi benar. Mohon maaf ya ibadahnya jadi bagus. Kenapa? Ada diajari tahajud, ada ditekuk ke sini juga. Karena ini sudah masuk itu. Karena apa? Kita masuk gigi 1, gigi 2. Ya. Ini mau masuk ke gigi 3. Ya. Jadi bagaimana tujuannya ini juga ini sudah mulai ya, tartibul amal. Jadi di sini ini sudah mulai belajar organisasi. Mulai belajar tertib. Ada peraturan. Anda nggak boleh telat, kapan pulang, kapan masuk, kapan ini. Semua sudah mulai diikat dengan itu. Kenapa? Karena sudah masuk ke, mohon maaf, harus pegangan agak kuat karena sudah gigi 2, agak kenceng. Kalau nggak terlepas nanti itu, ya jatuh di tengah perjalanan. Ya, baru kemudian masuk ke gigi 3, tahwilul harakah ilan natijah. Ini yang memang lebih tinggi lagi. Tahwilul harakah, bagaimana ini gerak harakah ilan natijah. Bagaimana gerakan itu mengarah kepada hasil yang diinginkan. Saya ingin sih pertama ayo ngomong tentang tape. Gimana tape
tape itu, oh tape dari ini, prosesingnya gimana, oh caranya bikin tape begini, mau nggak bikin tape? Iya, dari mana? Nah, proses dari ketela jadi tape itu harapannya sudah ada hasil sesuai dengan harapan. Apa kalian? Jadi 3 super QC. Ayo kita tahu. S-nya apa? Scientist. E-nya? Hah? Punya. QC nanti punya itu. R-nya apa? Entrepreneur. Ya. Ya. Terus apa lagi? Profesional. Terus apa lagi? I-nya courtesy. Quranic learning. Sudah. Mau dijadikan ulama, ahlul Quran yang profesional, yang entrepreneur. Begitu. Ya begitu itu. Nah sekarang sudah sesuai itu apa belum? Ya setengah-setengah Pak. Nyelupnya masih setengah. Kakinya aja sudah. Ya nggak apa-apa. Tapi kan sudah masuk gitu. Ini tahwil, berubahnya ini menuju hasil. Kenapa nggak hasil-hasil? Ya karena mohon maaf, jujur saja, kita banyak selama ini kompak atau kita banyak tentang berenang selama ini umat Islam di Indonesia lah. Ada lihat? Banyak kita itu kuat, apa kita banyak tapi tentang berenang? Kira-kira di Solo ini kalau milih pemimpin bisa nggak langsung milih yang Islami yang abid? Kenapa? Hah? Ya, kita Muslim sama. Nah, kenapa? Karena tidak ada itu tadi, tidak ada kesamaan, tidak kemudian jadi gerakan, tidak kemudian menuju mengarah kepada hasil, gak terorganisasi. Sementara musuhnya terorganisir. Itulah kenapa mengatakan ya bahwa al-haqqu bila nidhamin yadribul batil binidhamin. Kebenaran itu kalau gak diorganisasi dengan benar akan kalah dengan kebatilan yang terorganisasi. Jangankan satu kampung, satu keluarga aja kadang-kadang jelas. Ya, baru yang terakhir ini fiqh dakwahnya tahwilul natijah ilal ghayah. Jadi gitu. Ya. Tahwilun natijah ilal ghayah. Jadi terakhir itu adalah biji 4-nya, biji 3, 4 tahwilul natijah ilal ghayah. Sudah berubah dari hasil yang diharapkan itu menuju tujuan utama. Ini memang sangat berat ya ketika ngomong dakwah kita di Indonesia ini tidak gampang, ya kan? Banyak friksi, banyak ini sesama Solo aja, oke, udah tahu. Solo itu kayak buah, umat Islamnya kayak buah semangka. Kulitnya hijau, kadang isinya merah. Kulitnya hijau, kadang isinya kuning. Coba ya, lihat di Solo. Ulamanya banyak nggak di Solo? Iya. Banyak. Yang makan sate bubur banyak nggak? Banyak. Iya kan? Solo itu masih ada loh jualan sate bubur, rica-rica bubur. Kalau dulu kan rica-rica jamu, sekarang rica-rica bubur itu apa? Ayo coba. Tantangan kalian ke depan makin bervariasi. Maka jangan cuma asik berdiri melihat fenomena. Jadilah orang yang mohon maaf, walaupun gak jadi hiu, walaupun jadi teri, kalian tetap eksis berada di tempat itu. Ya, walau di rumah juga gitu. Di rumah mau belajar berdakwah nggak? Siapa yang didakwai?
berat tetangga itu. Ya boleh. Kira-kira yang paling enak di ngomongin siapa? Adik. Adik. Ya kan? Berani nggak ngomong ngajar-ngajari adik gitu? Hah? Gitu ya. Tapi memang hati-hati, durinya tajam. Nggak ngomong tok. Katanya suruh sabar. Tapi kok nggak sabar. Mas katanya suruh disiplin, tapi kok tidak disiplin. Katanya suruh sholat, tapi subuh telat. Oke. Ya, itu. Walaupun anasir dakwah ini lain waktu mungkin ya, anasir unsur-unsurnya dakwah, tapi minimal 3 ini sudah kesampaian. Bagi saya sudah sangat senang, sehingga jenengan punya keputusan untuk jadi dai, ya. Nggak sulit kan jadi dai? Ya, insya Allah. Itu.